warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatihatul Rosida Nur Aulia dari BKPI 1A. Akan mempresentasikan mengenai materi peserta didik dan pendidikan dalam perspektif pendidikan Islam. Nah, sebelum kepada materi, ada juga latar belakang dari peserta didik. Nah, dalam dunia pendidikan ada beberapa pandangan yang berkembang berkaitan dengan peserta didik. Ada yang mendefinisikan peserta didik sebagai manusia belum dewasa dan karenanya ia membutuhkan pengajaran, pelatihan, dan bimbingan dari orang dewasa ataupun pendidikan untuk mengantarkannya menuju pada kedewasaan. Lalu, ada pengertian peserta didik. Nah, secara etimologi, peserta didik adalah anak didik yang mendapatkan pengajaran ilmu. Namun secara terminologi, peserta didik adalah anak didik ataupun individu yang mengalami perubahan, perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian serta sebagai bagian dari struktural proses pendidikan. Nah, adapun kedudukan peserta didik. Peserta didik adalah pokok persoalan dalam suatu proses pendidikan. Di dalam proses belajar mengajar, peserta didik merupakan pihak yang memiliki tujuan serta memiliki cita-cita yang ingin dicapai secara optimal. Nah, dengan begitu, peserta didik akan menuntut dan melakukan sesuatu agar tujuan belajarnya dapat terpenuhi. Jadi, dalam proses belajar mengajar, peserta didiklah yang harus diperhatikan. Nah, ada juga konsep Islam tentang peserta didik. Yang pertama, ada teori fitrah. Jika dipandang dari sudut ajaran Islam, maka Islam juga mengatakan bahwa potensi beragama telah dibawa manusia sejak lahir. Potensi tersebut dinamakan fitrah, yaitu sebuah kemampuan yang ada dalam diri manusia untuk selalu beriman dan mengakui adanya Allah yang Maha Esa sebagai pencipta manusia dan alam semesta. Yang kedua, pengaruh eksternal. Nah, dalam pengaruh eksternal, faktor yang mempengaruhi dari luar individu dan itu dapat mempengaruhi dalam proses belajar peserta didik tersebut. Nah, ada dua pengaruh eksternal pada peserta didik, yaitu yang pertama itu lingkungan sosial dan yang kedua lingkungan non sosial. Nah, lingkungan sosial seperti lingkungan sekolah dan lingkungan non sosial seperti lingkungan alamiah. Nah, kesimpulan dari materi kali ini adalah peserta didik itu sebagai individu yang mengalami perkembangan dan perubahan sehingga ia harus mendapatkan bimbingan dan arahan untuk membentuk sikap moral dan kepribadiannya. Islam juga memiliki konsep tentang peserta didik, di antaranya ada teori fitrah, pengaruh eksternal, dan belajar sepanjang hayat. Mungkin demikian presentasi saya pada kali ini. Semoga ada manfaatnya dan mohon maaf dari segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.